Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani, Abu Yasin Muhammad bin Muhammad al-Malik al-Asani, wa usadil al-mu'allif Ahmadallahu bi madadihi wa qada alaina min barakatihi wa anwari ma'lumihi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini last sebelum Idul Adha ya. Malam ini kita menyelesaikan bab akikoh karena dia ada kemiripan dengan kurban ya. Walaupun masing-masing sebetulnya ibadah nih, sebetulnya tidak ada hubungan dalam arti ada seorang memfatwakan bahwa kurban tidak sah, harus akikoh dulu kecuali akikoh dulu. Itu adalah fatwa yang keliru ya, karena hakikatnya antara kurban dan akikoh ini masing-masing ya, tidak ada sangkut pautnya, nyangkutnya cuma di kambing aja, sama-sama hewannya tuh yang disembelih itu adalah kambing dan sama-sama ibadah penyembelihan. Jadi yang mau akikoh dulu bagus, yang mau kurban dulu juga boleh, tidak ada masalah. Itu bukan berarti kurbannya terus tidak sah kalau belum akikoh. Ya bedanya kalau akikoh ini kan untuk seumur hidup sekali, kalau kurban itu setiap tahun. Cuman yang agak sedikit kita sayangkan di masyarakat kita khususnya ini, ketika waktu akan kurban kita semangatkan, ramaikan, kita viralkan, tetapi untuk bab akikoh macam sepi, tidak ada gerakan untuk meramaikan, menyemangatkan. Padahal hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. Bahkan bukan berarti kita kurban nih jangan ramai, justru harus ayo kita semangatkan, galakkan. Tapi maksudnya jangan akikohnya ditinggalkan. Hukumnya sama itu, sunnah muakkadah juga. Dan justru akikoh itu waktunya itu istilahnya ada batasan-batasan waktu-waktu afdolnya dan tidak akan pernah terulang. Jadi akikoh itu yang pasti, yang pertama mestinya penyembelihannya itu sebaiknya hari ke-7 kelahiran si anak. Hari 7 diusahakan. Kalau umpamanya terpaksa tak bisa hari ke-14, terpaksa tidak bisa hari ke-21, terpaksa tak bisa lagi ya setelah umur 70 tahun. Tak apa-apa, dah kakek-kakek belum akikoh.
Bukan berarti kalau tak bayi lagi, dah berjanggut, dah beruban, dah tak ada akikah lagi. Tidak. Itu masih tetap. Kesunahan akikah itu masih tetap selagi belum dilakukan. Jadi sementara di masyarakat ini kan kayak kalau dah tua ni tak ada, dah lewat dah, tak ada akikah lagi. Dah bujang, anak dah bujang, tak ada akikah lagi. Apa pula dah menikah, dah punya anak 2, 3 belum akikah. Karena kesunahan itu taman itu masih tetap ada. Hukumnya sama seperti kurban. Sunnah yang ditekankan itu sunnah muakkadah. Jadi cuman kalau akikah ini waktu yang paling utama hari ke-7. Kalau memang tak bisa hari ke-14, tak bisa lagi hari ke-21. Kalau dah itu tak bisa, pokoknya sebelum anak ini balik. Sebelum anaknya balik, sebelum sekitar 15 tahun. Sekitar 15 tahun. Kalau perempuan mungkin lebih cepat lagi. Tadi 10 tahun dia sudah head, atau 11 tahun. Berarti dia sudah balik. Itu batasan tanggung jawab orang tua untuk mengakikahi anaknya. Ketika anak ini sudah besar dan orang tua belum bisa mengakikahinya, sebetulnya itu bukan kata-kata belum bisa ini jarang lah zaman sekarang ini. Kalau orang nak beli kambing seekor ni tak bisa zaman sekarang ni agak aneh. Waktunya 15 tahun untuk nabung beli kambing seekor, takkanlah tak bisa. Itu mungkin karena apa ya? Kurang ada penekanan, ajakan, wawasannya ini kurang. Akhirnya tidak ada niat ke sana. Tidak ada niat ke sana. Berbeda dengan kurban. Viral kalau kurban ni, ayo kita kurban di mana-mana kan. Kalau akikah tidak. Jadi sepi, macam seolah-olah macam tak penting. Itu. Jadi waktunya itu pokoknya selagi masih hidup. Kalau belum akikah berapapun umurnya. Cuma tadi urutan waktu terafdolnya tadi. Ketika sudah balik si anak ini kok belum diakikahi oleh orang tuanya, itu maka istilahnya untuk perintah akikah ini beralih kepada si anak. Cuma mukhayyar. Mukhayyarnya macam mana? Si anak terserah dia nak melakukan tak melakukan terserah dia. Karena aslinya bukan tanggung jawab dia. Aslinya akikah ini adalah tanggung jawab si ayahnya. Ayahnya tak mengakikahi sampai balik, berarti beralih ke anaknya. Ya kalau dia nak, ya sana, tak nak, ya sudah. Karena bukan dia punya tanggung jawab asalnya. Maksudnya ini. Dan itu sampai kapan? Ya namanya sudah balik sampai matilah. Itu tetap akikah ini tetap hukumnya sunnah muakkadah dan ditekankan. Bukan berarti kalau dah berbini dah tak ada akikah, tidak. Ya. Nah ini yang perlu kita ketahui, kita semangatkan lagi. Itu kalau kurban setiap tahun bisa, akikah dah lewat hari ke-7 tak bisa balik lagi, dah lewat hari ke-14 tak bisa balik lagi, dah lewat hari ke-21 tak bisa balik lagi, sudah balik tak bisa kecil lagi. Itu makanya ini lebih diprioritaskan. Jadi tambah pas waktunya itu akan tambah afdal. Tambah waktu yang paling tepat sebisanya justru hari ke-7 itu ketika kandungan sudah besar, itu sudah ada agenda nanti lahir akikah. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang ini lebih, dia habis-habisan kenduri boleh tiap malam pun boleh nak bikin. Tapi ketika lahir hari ke-7 jangan malah tak akikah. Yang sunnah justru ditinggalkan. Dan usahakan hari ke-7. Usahakan. Ini satu kelompok. Ada orang yang memang dia sudah melakukan akikah, cuma dia tidak memperhatikan, tidak mementingkan harinya. Ada. Malah saudara-saudara kita ini memang sudah dia punya niat untuk akikah. Cuma sedikit yang perlu dikoreksi, mereka tidak memperhatikan harinya. Kadang akikah bayi dah umur 40 hari, 6 bulan, boleh, sah, tak ada masalah. Tapi kalau uangmu ada,
kenapa kok tidak dipaskan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari ke-7? Gitu loh. Kalau uang nggak usah nunggu mamanya belum habis bilang, tak ada, itu tidak ada. Nah, jadi sudah disetting itu. Jangan ini udah umur 6 bulan. Kalau memang duit tak ada, tak apa. Maksud saya ini duit itu memang dia dah punya, cuma harinya tidak diperhatikan gitu. Kalau uang dah ada, ya jangan tinggalkan hari ke-7. Kecuali memang betul-betul tak bisa. Bisanya anak ini dah umur 6 bulan baru dapat duit, baru bisa. Tak ada masalah. Namanya orang itu kan namanya ketidakmampuannya. Nah, ini maksud saya begitu. Jadi akikah itu yang memang sudah terbiasa, yang sudah punya niat cari hari yang terbagus, 7, 14, 21 atau sebelum balik. Ya, kita kembali ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu liman talzamu nafaqatu far'i ayyahu wa anhu min wad'in ilal bulugh wa hiya kadahiyah. Ini sunnah atau sunnah muakkadah, sebagai ulama mengatakan sunnah muakkadah bagi orang yang wajib memberi nafkah anaknya untuk mengakikoi anaknya mulai dari lahir sampai balik. Waktunya lahir sampai balik ini kewajiban orang tua. Kemudian bahaya kadahiyah, ia sifatnya seperti kurban juga, hewannya juga harus sempurna, nggak boleh cacat. Itu seperti kurban persis. Bedanya apa? Dari sisi pembagian sama sisi nanti mengurus dagingnya macam mana. Nah, bedanya wala yuksaru admun, dan tulangnya jangan dicacah-cacah, jangan dipecah-pecah tulangnya. Kalau kalau kurban bebas. Kurban kita cacah habis. Kalau akikah ini secara enggak wajib. Ini hanya tuntunan sunnah. Kalau masak daging untuk akikah, itu tulangnya jangan dicacah-cacah habis. Gitu. Dia perluas. Biarkan dia perluas gitu. Jadi jangan pas tulang ini potongnya tak kecil-kecil. Boleh dosa? Tidak dosa, enggak dosa. Ini namanya sunnah untuk fadilah. Untuk apa? Tafaulan, biar anak ini sehat dan kuat gitu loh, Bu. Ini letoy aja anak nih. Itulah tak akikah, gitulah anak tuh. Apa nama dia? Disuruh belajar, malas, susah nak paham, degilnya minta ampun. Akikah tak anak ni dulu nih. Sebentar sakit. Akikah itu juga termasuk imunisasi nabawi, tak perlu suntik. Allah sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagus pembentukan. Apa kata? Sebagus-bagus pembentukan. Berarti udah paling bagus nih. Jangan kau mandai-mandai. Kurang ini. Tumbang anak. Tumbang. Kita ini harus lebih percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Apa dia? Tetap. Nanti tambah pula. Ini Bu, ini namanya tafa'ul. Tafa'ul ini sebagai doa, harapan gitu. Sama. Kan kita nak makan daging apa nak makan tulang, Bu? Kita kan nak makan daging kan? Jadi dagingnya kita gini kan bisa. Ya. Boleh. Kalau tak boleh kasih saya semua. Senang, kirim ke pondok sana. Tenang kan? Boleh. Yang tak boleh itu, Bu, yang nazar, kurban nazar itu tak boleh. Kalau yang tak nazar, yang biasa sunnah boleh. Ya, jadi disembelih, nanti masak,
ada 2 rantang, 3 rantang, sekitar berapa, sepertiga atau lebih atau kurang, tak apalah, itu dikirimkan ke tetangga-tetangga yang fakir miskin, ya, diantar ke yang fakir miskin, ini daging yang udah masak. Nah, karena sama sifatnya seperti kurban, dia ada daging yang harus disampaikan ke fakir miskin akikoh tuh. Jadi jangan cuma sembelih panggil orang kampung makan semua. Ya bisa jadi yang makannya dia miskin kalau tak ada. Nah, kan orang mampu semua. Ambil 3 rantang, berapa rantang, antar kemana? Karena adabnya orang menjamu akikoh itu dagingnya itu diantar, bukan orangnya dipanggil. Fakir miskin dipanggil makan. Mak, aku dipanggil cuma nak dikasih makan aja, kata fakir miskin. Tak payahlah, kata dia. Kalau datang sakit hati, kita ambilkan daging, kita kasihkan fakir miskin tuh. Itu adabnya begitu. Yang masak sudah dimasak dulu. Cara masak itu begitu. Wa tasadduqu bimatbuqin yab'asu ilal fuqara ahabbu min nidaihim ilaiha. Ini dia tengok. Dan akikoh itu disedekahkan dalam keadaan sudah dimasak. Beda dengan kurban. Yab'asu ilal fuqara ahabbu min nidaihim ilaiha, diantarkan daging yang sudah masak ini ke fakir miskin itu lebih utama daripada orang fakir miskin itu diundang ke rumah suruh makan, gitu. Ya. Jadi enak di rumah boleh masak, nanti masak berapa kira sepertiga lah kasihkan fakir miskin. Yang lain itu dimasak dimakan di rumah tetangga, anak beranak boleh, tetangga saudara panggil makan boleh, tak ada masalah. Yang penting jatah fakir miskin sudah delivery dulu, sudah diantar. Gitu. Ibu-ibu paham, ibu-ibu ya? Nah, jadi itu fakir miskin tidak boleh dilupakan. Nah, setelah itu anak cucu, tetangga, ponakan datang panggil akikoh, tetangga sebelah kanan kiri silakan, tak ada masalah. Ya. Anak yang sudah meninggal tetap kesunahan di akikoi. Bahkan anak tuh belum sampai umur 7 hari meninggal, dia tetap dikasih nama di akikoi, tetap. Nah, itu akikah begitu. Tapi kalau kurban tidak sebetulnya. Kurban itu justru ulama berbeda pendapat. Orang yang sudah meninggal itu boleh tak dikurbanin? Itu justru ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh, ada yang mensyaratkan diwasiat kalau boleh. Tapi kalau akikah, anak ini dia meninggal walaupun belum 7 hari tetap di akikah. Kasih nama kayak gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Boleh sah, tapi cara pembagiannya nanti berbeda. Dia cuma tidak afdal saja. Tidak afdal. Dia mestinya dibagi masak, dibagi mentah satu. Ya. Mestinya jangan dicacah-cacah, dicacah habis. Masaknya lebih cenderung Bu yang kemanis-manisan, ya. Jangan masak dia masak tek tongseng, pedasnya minta ampun. Waduh, nah ini sudah sekarang yang dapat pakai sakit perut semua. Anak dia jadi apa besok ni, entah hantu sambal tak jadi apa tak tahulah. Udah ni. Jadi apa namanya? Cara memasaknya pun beda. Tapi kalau sah saja orang pembagian ke fakir miskin tetap. Jadi orang akikah sembelih dibagi mentah gitu, sah? Ya sah. Kita sekarang berbicara mana yang afdal, macam mana secara sunnahnya itu seperti apa, bukan hanya sekedar sah. Nah, kalau diantar ke masjid ke mana? Ya. Kalau seandainya sampai akhir hayat dulu ya, mungkin waktu lahir kecil orang tua ayahnya mengakikahkan, terus sampai dia balik, mereka dia pun terlupa akikah sampai dia akhir hayat meninggal dia belum akikah. Akikah tetap kembali hukumnya sunnah muakkadah.
sunnah yang ditekankan. Jadi ya tidak dosa, cuma meninggalkan fadilah yang besar. Meninggalkan fadilah yang besar gitu. Sebenarnya kurban kayak gitu. Wallahu a'lam. Ini masalah apa nih? Akikah, ya, bedanya di situ. Jadi memang ada sebagian orang ngantar ini untuk akikah. Ya. Ada memang kayak gitu. Yaitu tadi kurang afdal tapi sah. Wa min tasadduqi nai'an. Nah, iya bahasa bi'abiladatihi. Dan memang sebagian juga ada yang disedekahkan dengan mentah. Tapi yang paling diprioritaskan yang masak. Nak kasih yang mentah silakan. Siapa kasih yang mentah juga sedikit jadilah. Wa iya baha sabi'abiladatihi, dan hendaklah orang yang akikah tadi, bapaknya tadi itu menyembelih akikah untuk anaknya itu pada hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7, hari pertama dihitung 1. Owek hari Senin. Owek hari Senin berarti Senin 1. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sembelih kambingnya. Disembelih kambingnya, dikasih nama anaknya, dicukur rambutnya, digondolin, dikasih nama yang bagus. Ini 3 perkara yang dilakukan pada hari ke-7 kelahiran anak. Ini Bu, kita berbicara menurut SOP-nya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ke-7 kambingnya disembelih, rambutnya dicukur, kemudian dikasih nama si anak ini. Nah itu. Dan ada tambahan kesunahan, rambut tadi yang anak ini, rambut anak yang dibotakin tadi itu ditimbang berapa gram, sedekah perak seberat berapa gram anak. Apa ini berat rambut anak tersebut, atau emas boleh. Itu kesunahannya yang mesti. Nah, kita ngepaskan waktunya dan caranya kita paskan. Kalau kita bilang akikah secara umum saja, ya kapan saja, ini saja, itu kan kurang spesifik, kurang ini. Sekarang kita waktunya kapan, bagusnya gimana supaya kita tahu. Nah, jadi ke depannya ini tidak asal-asal saja gitu. Jadi yang kalau kita dah melakukan ya sekalian yang bagus sekali. Nah, jangan cuma hanya sekedar. Dan lagi di sini tidak ada di sini. Iya, silakan. Jumlah kambing apakah laki-laki dan perempuan itu dibedakan? Ya. Untuk jumlah kambing, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Nah, dan lagi saya ulang-ulang lagi bahwa kambing itu tidak harus jantan. Kalau memang jantan itu mahal, daripada tak akikah beli kambing betina. Nah, tapi yang penting dia itu sehat dan tidak sedang bunting, itu saja. Nah, itu. Jadi kadang-kadang orang ini kambing sekilo 160.000. Kalau dia 30 nak dekat 5 juta kata dia. Itu ketika laki-laki, Allahumma anak laki. Zaman sekarang anak laki-laki pening. Apa? Akikah 2 ekor kambing 4 juta kali 2. Alamak, belum bumbu dia, belum beras dia, belum untuk orang yang rewang, belum rokok orang yang lewang, belum ini gini. Macam orang nak menantu lagi. Akhirnya tak payahlah. Kan? Ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan, orang tidak akikah mungkin, ya kan? Mungkin di antaranya gitu. Sekarang daripada tidak, kita cari jalan. Jangan, karena pentingnya akikah ini. 1, umpamanya dari sisi hewannya, kambingnya kalau mahal jantan, cari yang betina, tidak apa-apa. Nah, terus yang kedua, kalau memang biaya-biaya tambahan nih banyak, ya kan? Untuk orang yang rewang sekali datang berbual banyak, kerja tak ada. Belum kuih dia, belum rokok dia, belum kopi dia, apa benda kan. Mak, ini duit tak, bukan pelokek, tak ada duit nih. Macam mana? Ya sudah. Kalau gitu ini diamanahkan aja Bu, kemana?
di pesantren mana kasihkan ini kambing, ini beras 10 kilo, ini untuk bumbu dia. Nah, duit untuk beli bumbu, akikah ini anak saya ini. Selesai. Tak pakai ini rokok 3 slop kampung ini. Tak ada pakai berkat lagi. Kadang-kadang nanti orang Rewang ini balik tak kasih berkat. Tak enak, ya kan? Air tambah banyak habiskan. Bukan pelukik ya, maaf, bukan pelukik. Memang situasi dia tak bisa. Sekarang daripada tak akikah, itu solusi. Karena kambing betina, kalau kambing betina sekitar 50.000 lah, 55.000 lah 1 kilo. Itu kalau 30 kilo baru 1,5 juta. Nah, itu sudah selesai satu. Itu caranya, maksudnya supaya kita tidak ketinggalan dengan fadilah ini. Jangan sampai, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatin. Setiap bayi yang lahir itu digadaikan dengan akikahnya. Itu kata Rasulullah. Bayi lahir itu digadaikan dengan akikahnya. Macam bapak-bapak punya motor NMAX, NMAX, tapi tidak pegadaian. Apa nak pakai? Macam mana nak pakai? Tebus dulu, baru bisa dipakai. Itu maksudnya. Itu diantaranya itu kiasan lah, kiasannya bahasa Rasulullah murtahanun bi aqiqati. Itu caranya begitu. Wa yusamma fihi wa in mata qablahu. Ini dia. Dan anak tadi diberi nama pada hari ke-7. Wa in mata qablahu balusadu tasmiyatu siktin balagha zaman nafirruh. Walaupun anak tersebut meninggal sebelum hari ke-7. Anak bayi yang meninggal sebelum di hari ke-7 itu tetap dikasih nama. Lahir hitungan jam meninggal. Jangan cepatlah kubur aja, siapa namanya tak kasih nama. Anak siapa itu dah tak kasih, jangan tak kasih nama. Yang dikasih nama itu bukan yang hidup jadi orang bujang, jadi orang besar aja. 1 jam meninggal, itu kasih nama anaknya siapa? Abdullah bin siapa? Terus diakikoi juga. Kalau laki-laki kambing 2, kalau perempuan kambing 1. Tetap namanya siapa? Fulana, perempuan dikasih nama. Nah, siapa? Aisyah binti siapa? Dah pada hari ke-7 tetap sembelih kambingnya. Fokusnya kenduri 7 hari, yang kenduri itu bagus. Habis juga kalau hitung-hitung untuk beli kambing seekor, tapi tengok tak ada pun kambing. Ya kan? Bagus hari ke-7 itu sekaligus untuk apa akikah. Itu kalian penting seperti itu. Wa yusama fi wa in mata qablahu bal yusanu tasmiyatu siktin balagha zaman nafir. Bahkan seorang bayi yang keguguran kalau dia sudah berumur nafir ruh itu maksudnya sudah ada ruhnya 120 hari. Kalau bayi di dalam sudah berumur 120 hari, kemudian dia meninggal di dalam, ya, kemudian dia lahir, ya, ini tetap diakikoi juga, dikasih nama juga. Umur pokoknya lahir kalau 120 hari kan berarti kan 4 bulan. Dia lahir umur 5 bulan, keguguran lahir, ya kan? Ini tetap dikasih nama nih, jangan tak dikasih nama. Dan juga tetap diakikoin. Tapi saya tak tahulah karena orang-orangnya apa dikasih nama atau tidak. Kadang-kadang, nah kalau nak diakikoin ini macam jarang karena dia belum tahu mungkin apa namanya Bu ya, maklumatnya belum tahu. Akhirnya tidak. Jangankan yang kayak begitu, yang sampai besar bujang gadis saja tak diakikoi, tidak diperhatikan. Apalagi yang meninggal di dalam kemudian lahir. Kasih nama dan tetap diakikoi pada hari ke-7 sama. Wa afdhalul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebagus-bagus nama siapa? Abdullah, Abdurrahman. Itu sebagus-bagus nama, Bu.
sebagus-bagus nama apa Bu? Abdullah, Abdurrahman. Tapi sekarang dah tak main lagi. Tak main. Orang Melayu Abdullah dipakai dolah. Habislah. Dolah jadi dia kan. Jadi malu orang nak kasih nama anaknya Abdullah. Malu. Ujung-ujung dipanggil dolah. Itu sebagus-bagus nama. Abdurrahman, Abdullah itu sebagus-bagus nama. Sekarang ni kalau anak hamil, isteri dah hamil tu, mulailah buka Facebook, Instagram, cari nama yang bagus-bagus. Gitu. Kadang cari di Google. Wah, nama tak. Ini nama. Buya, ini apa namanya tadi? Apa namanya? Pelik betul tengok, memang agak bagus banget. Tak. Kau dapat dari mana? Nyari di internet katanya. Seluk-beluk saya cari rupanya bahasa Iran. Manalah aku tahu, aku bilang. Apa anak pakai bahasa Iran? Kau ni. Dia macam Arab, dia macam mirip-mirip, tapi apa pula ini nama apa ni? Agak tapi dia tak tahu pula apa arti dia ni. Cari ternyata bahasa Iran. Pantaslah aku tak pernah ke Iran ya. Tak tahulah. Ini nama yang bagus, yang bermakna yang bagus. Wa Abdul Asma Abdullah wa Abdurrahman wa yukrahu ismun nabiyyin wa la yukrahu ismun nabiyyin aw malakin. Tidak makruh memberi nama dengan nama nabi. Anak pertama Adam, lahir lagi laki-laki Idris, lahir lagi Nuh, Hud, Soleh sampai terakhir Muhammad. Wah, anak dia 25 anak laki-laki. Ataupun nama malaikat, anak pertama Jibril, lahir lagi laki-laki Mikail, lahir lagi Israel. Ini yang bahaya. Mana kau Israel, alamat takut. Kawan-kawan yang takutlah Israel nama dia. Boleh, tak ada masalah. Wa hakimul hukam wa yahrumu wal ja'a fi tasmiyati bi Muhammadin fadailu aliyah. Bahkan ada keterangan kalau diberi nama Muhammad, memberi nama Muhammad itu fadilahnya banyak ya. Atau nama Muhammad siapa boleh, atau Muhammad saja. Kalau orang Arab ni biasa ngasih nama satu kata saja. Muhammad, Hamid, Ahmad. Kalau tak 1 meter nama ni tak. Jadi kalau bikin baru nama ni sampai ke sini, sampai ke tiak nama ada sini. Panjang nama ada. Akhir-akhir ujung singkat, panjang sangat nama kau ni. Kalau nak nikah bingung nanti, Pak Buah susahnya pun. Aduh, mana baca panjangnya nama. Muhammad saja, lahir Muhammad saja boleh, bagus. Kalau usah panjang juga boleh satu kata. Baca Imam Ghazali, Muhammad namanya, bin Muhammad. Al-Ghazali, dia namanya Muhammad, dia bapaknya nama Muhammad, atuknya pun namanya Muhammad. Muhammad semua. Kalau kita sekarang nama-nama tren-tren Facebook, Instagram dan Google, sanatnya Google. Jangan kasih nama siapa ni? Google, Ustaz Google. Wa Abdul Asma Abdullah. Wa yahrumu atas itu bimalikil muluk wa qadir qudat wa hakimul hukam wa kaza abdun nabi wa jarullah wa takanni bi abil qasim. Haram hukumnya memberi nama dengan nama malikil muluk. Namanya kok malikil muluk, raja di raja. Itu nama Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Atau qadir qudat, tak boleh itu. Termasuk hakimul hukam, hakimnya para hakim. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang hakimul hukam. Fakada abdun nabi, juga tidak boleh namanya abdun nabi, yaitu hambanya Nabi, tak boleh, haram. Ada baru diganti Abdul Hasan, tak boleh. Muhammad Hasan, okey. Abdul Nabi tak boleh, Abdul Hasan tak boleh. Ada dulu kawan namanya Abdul Hamzah. Jadi kadang-kadang orang tua ni dia kira-kira je bikin nama anak ni
Jadi kira-kira macam ini macam pantas Abdul dengan Hamzah. Bagus nih, gabungkan aja. Padahal tak boleh. Macam mana menjadi hambanya Hamzah? Kita ini hamba Allah, bukan hambanya manusia. Makanya Abdul Nabi tak boleh. Hambanya Nabi, kita ni hamba Allah. Atau Abdul Hasan. Abdul Hasan, mohon maaf, tak boleh. Karena kita ni adalah hamba Allah. Kayak gitu diganti. Kemudian watakan ni bi Abil Qasim. Dan kunyah dengan Abil Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Rasulullah. Bapaknya Qasim, karena putranya Rasulullah itu ada namanya Qasim. Dulu ulama mengatakan, dulu tak boleh. Kalau sekarang sudah boleh. Zaman Rasulullah ada, itu tak boleh. Kenapa? Ditakutkan ketika ada orang namanya Abul Qasim, sama dengan namanya Rasulullah, itu kunyahnya Rasulullah, ya Abul Qasim, niatnya manggil yang orang satunya, tapi Rasulullah nengok gini, kan Rasulullah tak manggil aku rupanya, gitu loh. Jadi istilahnya membuat hati Rasulullah ini macam kecewa atau apa, itu tak bagus. Makanya tidak boleh. Makanya kata nama ketika Rasulullah sudah wafat, itu jadi boleh, nggak apa-apa, karena Rasulullah sudah tidak ada. Itu sebagian pendapat ulama. Wa yusanu ayah likarasahu, walau unsan, dan sunnah di hari ke-7 tadi menggundul rambut si bayi walaupun anak perempuan. Fisabi pada hari ke-7. Walaupun anak perempuan, Bu, gundulin. Walaupun perempuan. Orang perempuan ketika bayi sunnah digundulin, tapi ketika sudah besar haram. Perempuan gundul haram, Bu, tak boleh. Tanpa ada alasan syar'i tak boleh. Kalau laki-laki tak apa-apa, memang laki-laki. Watakani bi Abil Qasim. Sudah. Pada tersebut bi zinati zahaban aw fiddatan wa ayu adzin. Ini sudah saya sampaikan tadi, rambutnya dicukur kemudian sedekah seberat rambut tadi, emas ataupun perak. Kemudian diazanin wa yaqra surat Ikhlas wa ayatul kursi wa in uidzu biha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Tidak disebut walau bizakar fi udhuni al-yumna wa yuqamu fil usra akibal wadai. Jadi sunnahnya apa? Azan di telinga kanan. Bayi itu lahir, azanin telinga kanan. Ditambah di sini ada tambah suruh baca surah Ikhlas, ya, surah Ikhlas. Kemudian ada doa lagi. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini tambahan doa. Itu di telinga sebelah kanan. Wa yuqamu fil yusra akibal wati, dan dikomatin sebelah kiri. Kanan tadi azan dengan surat Al-Ikhlas dengan doa, kemudian sebelah kiri qomat. Seketika lahir, awal lahir. Itu yang betul. Kemarin saya tak dengar macam mana kalau perempuan qomat, laki-laki azan, saya tak paham. Ya, tidak begitu, ya. Tidak begitu. Jadi sama saja laki-laki perempuan. Azan sebelah kanan si bayi, kemudian sebelah kirinya qomat. Tadi yang sebelah kanan ditambah surat Ikhlas sama doa. Wa ayyuhannika rajulun wa imra'atun min ahlil khair bitamrin, dan hendaklah ditahnik oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang ahli kebaikan dengan tamar. Tahnik itu apa? Tahnik itu disuapin pakai tamar, dibawa ke orang soleh, kemudian dimamahkan tamarnya, disuapkan ke bayi. Ini namanya tahnik. Ini sunnah, ibu-ibu. Dulu siapa yang melakukan? Sahabat.
Ketika beliau para sahabat ini dapat anak laki-laki ataupun perempuan, bayi, dia langsung datang ke Rasulullah, minta Rasulullah mentahnik anaknya tadi. Caranya gimana ya? Dimamakan, gitu, dimamakan kurmanya, kemudian disuapkan ke mulutnya si bayi. Itu namanya tahnik. Ini di masyarakat ini kurang juga seperti ini. Kesunahan seperti ini pun sudah hampir punah. Itu lebih di masyarakat imunisasi. Kalau imunisasi memang luar biasa gerakannya. Tapi justru yang sunnah-sunnah ini malah ditinggalkan. Semua itu ada berkahnya tersendiri. Karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan si bayi itu tadi, yang menciptakan manusia. Faqul bin lam tamasun nar hina yulad. Kalau memang tamar tak ada, maka manisan yang tidak terkena api ketika lahir. Kalau tamar tak ada, apa kurma tak ada, ya terserahlah. Yang penting apa saja yang tak terkena api. Pakai durian pun boleh kalau mau. Tahnik, mentang-mentang tinggal di Tanjung Batu, kampung durian, tahniknya pakai durian. Tak ada kurma, macam mana? Durian lah, durian Tanjung Batu. Okay. Boleh, tak ada masalah. Nanti kalau besar jadi hantu durian budak tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.